Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Statistika Bapak Ibnu Imam Alayubi MPD. Saya Kharbadudin dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam akan memaparkan tentang pengolahan data statistika parametrik two-way ANOVA. Nah, pengolahan data ini digunakan untuk menguji perbedaan min data yang lebih dari dua sampel, dua kelompok atau dua kelas. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita ke pengolahan data, saya sudah siapkan tiga data atau tiga kelas atau tiga kelompok di Excel. Nah, saya mengambil data kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 di nilai-nilai UTS dan UAS. Setelah kita mempunyai tiga data tersebut, selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 25. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi SPSS, kita masuk ke variable view untuk mengisi kolom-kolom dengan menyesuaikan di aplikasi Excel yang tadi. Contohnya saya menggunakan nilai UAS, kelas, dan KM-nya. Nah, di bagian variable view pertama kita kasih dengan nilai UAS, dan kolom kedua kita kasih dengan kelas, dan kolom ketiga kita kasih kamnya. Nah, seperti biasa di sini untuk desimalnya kita kurangi menjadi kosong, dan untuk max square-nya yang pertama kita ubah dengan scale, untuk yang kedua kita ubah dengan nominal, yang ketiga nominal kembali. Untuk value-nya di baris kedua kita ubah dengan kelas. Nah, di sini kelas yang pertama yaitu kelas 10. Kemudian add untuk kelas yang kedua kelas 11, dan yang ketiga yaitu kelas 12. Oke. Nah, dan untuk di value ketiganya kita ubah dengan kam yang tadi. Nah, kam yang pertama saya tambahkan dengan nilai tinggi, dan kam kedua kita tambahkan dengan nilai sedang, dan kam ketiga kita coba tambahkan rendah, kemudian ketik add. Oke. Nah, setelah teratur seperti ini di variable view, kita masuk ke data view-nya. Nah, dan data view ini sudah tertera yang tadi kita data, yaitu nilai UAS, kelas, dan kam. Selanjutnya jika sudah seperti ini, kita masuk kembali ke aplikasi Excel yang tadi. Kita salin dari nilai ke kelas, kemudian ke kam, kita salin semua data di sini. Kemudian kita masukkan ke aplikasi SPSS yang tadi di data view. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kelas selanjutnya yaitu kelas 11. Kita masuk lagi ke aplikasi Excel.
aplikasi SPSS. Dan yang terakhir di kelas 12. Jika sudah semua dipindahkan ke aplikasi SPSS dari mulai nilai UAS, kelas, dan KAM-nya, kemudian untuk menguji kita masuk ke analyze untuk menguji normalitasnya, uji normalitas standar rigid residualnya. Kita masuk ke analyze, langsung ke general, kemudian ke univariat. Nah, di nilai UAS di sini kita masukkan ke dependent variable dan kelasnya ke fixed factor, kemudian KAM-nya ke fixed factor. Jika sudah seperti ini, kita klik save. Nah, di bagian save yang ini kita centang di standar rigid seperti ini, kemudian ketik continue dan oke. Nah, di sini sudah terpampang di aplikasi SPSS. Nah, kita abaikan dulu yang ini, kita masuk lagi ke SPS yang tadi. Nah, di sini di bagian ZRE1 ini kita langsung melakukan uji normalitas standar residual. Kita masuk ke analyze, kemudian ke explore, deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, di nilai standar rigid di sini kita masukkan ke dependent list seperti ini. Nah, kemudian ketik dan ketik close. Di bagian close ini pilih normality karena kita akan menguji normal atau tidaknya, klik normality dan histogramnya, ketik continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah maaf ya, sebelumnya ini di aplikasi rekam layar ini menggunakan OBS, jadi harus pindah. Nah, oke. Kemudian akan tampil output yang diinterpretasikan sebagai berikut seperti ini. Selanjutnya kita akan menguji homogenitas variannya. Di uji homogenitas variannya kita masuk ke analyze, kemudian ke general model, kita klik lagi univariate. Nah, di sini kita masuk ke save dan kita hilangkan centang yang tadi seperti itu. Kemudian ketik continue. Nah, kemudian ketik close. Nah, kelas di sini kita masukkan ke
separate lineage, dan kam di sini kita masukkan ke horizontal axis. Kemudian akan ketik continue, ketik add, Nah, setelah ketik add ini kita masuk continue, dan di optionsnya kita pilih deskripsi statistik, kemudian dan homogenitasnya, dan homogenitas continue. Selanjutnya kita masuk ke plot stock. Nah, di plot stock ini kita masukkan dua-duanya, kelas dan kamnya, ke post hoc tester 4. Jadi kita klik Bon Veroni, continue. Jika sudah, klik OK. Jadi di sini univariansnya, analisis variansa sudah tertera di aplikasi SPS seperti ini. Nah, dari mulai uji way ANOVA, terus post hoc testing model pembelajaran di multi comparison, dan di post hoc tes kemampuan awal matematis, yaitu di multi comprehension. Nah, mungkin itu dia penjelasan dari uji parametrik ANOVA 2-way-nya dari saya, Khairbadudin. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.